Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rianti dengan NIM 170462201008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Hadli Lydia Rikayana SEMSI. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan keuangan daerah, kemudian siklus akuntansi keuangan daerah. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan akuntansi keuangan daerah. Nah, karena akuntansi pemerintah atau keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Lalu, apa saja sih sistem pencatatan pada akuntansi keuangan daerah? Yang pertama, ada single entry. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, sistem pencatatan single entry dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level surat ketetapan pajak daerah atau SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Selanjutnya, double entry. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Nah, dalam pencatatan ini, sisi debit berada pada sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada pada sebelah kanan. Tapi dengan memperhatikan dan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, yaitu triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, untuk sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan pada pemerintah daerah juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga nanti akan ada pencatatan yang berefek pada sisa anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang pertama, analisis transaksi keuangan. Nah, di sini dianalisis, dipelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Yang kedua, jurnal transaksi. Nah, penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, buku jurnal yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Yang ketiga adalah posting ke buku besar. Apa sih yang disebut buku besar? Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening perkiraan atau akun. Rekening-rekening ini digunakan untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan posting. Yang keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Nah, fungsinya adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam buku besar telah seimbang atau balance. Yang kelima, yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Yang keenam adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, setelah jurnal penyesuaian dibuat, kemudian sudah diposting ke buku besar, setelah itu barulah rekening-rekening akan menunjukkan saldonya yang terbaru. Nah, setelah itu barulah kita susun neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo yang disusun setelah membuat jurnal-jurnal penyesuaian. Selanjutnya yang nomor 7 adalah laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Berdasarkan pasal 232 dari Permendagri nomor 13 tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 8 yaitu jurnal penutup. Nah, proses penutupan rekening temporer terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, menutup rekening pendapatan ke rekening ikhtisar surplus defisit. Kemudian, menutup rekening belanja ke rekening ikhtisar surplus defisit. Yang ketiga, menutup rekening ikhtisar surplus defisit ke rekening pemerintah daerah. Yang kesembilan adalah neraca saldo setelah tutup buku. Jadi, tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang lain, neraca saldo setelah tutup buku juga berisi ringkasan saldo rekening-rekening. Hanya saja, saldo tersebut adalah setelah pembuatan jurnal penutup. Karena proses penutupan rekening temporer mentransfer saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya ke rekening ekuitas dana. Maka dalam neraca saldo setelah tutup buku tidak akan dijumpai rekening-rekening temporer tersebut. Kalaupun ada, saldonya akan bernilai 0. Dengan disusunnya neraca saldo setelah tutup buku ini, akan tampak bahwa rekening-rekening pemerintah daerah atau satuan kerja sudah siap untuk digunakan kembali pada periode akuntansi berikutnya. Jadi rekening-rekening nominal sudah kembali 0, sedangkan rekening-rekening real menyajikan jumlah yang benar-benar menjadi aset atau aktiva, hutang, dan ekuitas dana atau rekening koran pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dari jurnal Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. Studi empirisnya pada SKPD Provinsi Riau. Analisa kasusnya adalah laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah sudah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik menunjukkan rangkaian proses akuntansi. Maka dari itu, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi pada hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila video pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.